Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber Junior. Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan kita adik-adik ya tentang peta kondisi geografis negara Indonesia. Sebelumnya bagaimana kabarnya? Semuanya baik-baik ya? Saya harap semuanya baik-baik. Sekarang semua duduk manis, kita akan perhatikan ini adalah peta kondisi geografis Indonesia. Ini adalah peta Indonesia, ya. Peta Indonesia di sini yang tengah ini adalah garis khatulistiwa. Di sini ada garis khatulistiwa ya. Di peta Indonesia ini agak terlalu besar, saya kecilkan sedikit. Ini adalah garis apa? Khatulistiwa. Garis khatulistiwa. Ya, di sini adalah garis khatulistiwa. Di garis khatulistiwa ini adalah titik garis yang membagi bumi menjadi dua, belahan utara dan belahan selatan. Dan Indonesia ini ada di mana? Paling utara, kalau ini kita zoom, ini 5 derajat, di sini adalah 6 derajat ya, 6 derajat ya, lintang utara, LU ya, paling ujung di sini kita adalah 6 derajat lintang utara ya. Paling bawah Indonesia itu di 11 derajat lintang selatan ya, posisi Indonesia 11 derajat lintang selatan. Kalau paling timur ya di Papua sini ya, Indonesia itu terletak di mana? Di 141 bujur timur ya, di sini 141 bujur timur. Di sini timur juga ya, tapi 95 bujur timur. Di batas timurnya sini adalah sedikit ya, ini adalah 95 derajat bujur timur. Ini 140 derajat bujur timur, itulah Indonesia ya. Nah, kita bisa melihat peta Indonesia di Google Map ya, di Google Map. Di sini mana Google Map-nya? Ini Google Map-nya. Oke, ini ada terlalu besar. Ini adalah peta dunia ya. Indonesia itu bagian dari dunia ya. Di sini ada Australia ya. Di sini ada Filipina, di sini Jepang ya, di atas sini Malaysia ya. Oke, ini Taiwan ya, Jepang masih di atasnya ya. Wah, ini Jepang ya. Ini adalah peta dunia. Kita besarkan. Nah, ini adalah Jawa ya. Indonesia besar sekali ya. Di dunia ini termasuk ukuran Indonesia besar ya. Jadi Indonesia bukan negara kecil ya. Ini adalah peta Indonesia. Mulai ini adalah apa? Pulau Sumatera, ini Kalimantan, di sini adalah Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, ya. Di sini Bali, di sini Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Nah, di sini ada Maluku, ini adalah Papua. Oke, kita akan mempelajari Indonesia secara umum saja. Di sini ada Bangka Belitung. Ya, oke. Sekarang kita kembali ke sini lagi untuk apa? Menjawab menu kita. Belajar itu apa? Berdasarkan pada peta di atas, diskusikan dengan temanmu mengenai luas dan letak negara Indonesia. Tuliskan diskusimu pada kolom berikut. Luas dan letak wilayah Indonesia berdasarkan peta. Ya. Jadi luas Indonesia itu luas sekali ya. Jadi dibandingkan negara lain, luas Indonesia itu sangat luas. Nah, di sini ya. Ini ya, di sini Australia cuma segini ya. Padahal Australia negara besar, apalagi negara yang kecil-kecil seperti di sini ada negara lain, Brunei. Wah, nggak kelihatan ya. Nah, di sini Brunei cuma segini aja. Ya, negara Brunei itu dibandingkan Indonesia, wah jauh. Indonesia sangat besar. Jepang loh cuma segini. Nah, Jepang cuma segini ya dibandingkan Indonesia. Oke, kita akan dan posisi Indonesia di sini di antara benua Australia dan benua Asia.
Ini benua Asia, ya, di sini benua Australia, berarti Indonesia posisi silang. Ya, di sini adalah Samudra Hindia, di sini Samudra Atlantik. Jadi posisi silang Indonesia di Samudra Australia dan Samudra Asia, benua ya, benua Australia dan benua Asia, dan di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jadi kalau kita tulis Indonesia itu pada posisi silang. Ya, luas dan letak wilayah Indonesia ini, Indonesia posisi silang ya. Indonesia letaknya di posisi silang. Silang antara, ya, ini saya sketch Indonesia kurang lebih seperti ini adalah Kalimantan, ini adalah Sulawesi ya. Sulawesi, ini adalah Papua ya. Lebih seperti ini aja. Nah, ini pulau-pulau kecil banyak sekali ya. Di sini posisi silang Indonesia jadi antara dua benua. Di sini ada benua Australia, di sini ada benua Asia. Terus posisi silang antara dua samudra. Di sini ada Samudra Pasifik, di sini ada Samudra Hindia. Samudra Hindia. Nah, kalau luas Indonesia saya nggak hafal. Kita tapi bisa googling ya, kita sebelahnya di sini kita cari luas Indonesia, gitu ya. Luas Indonesia. Indonesia. Oke. Wah, di sini 1,905 juta kilometer. 1,905 juta kilometer. Jadi luasnya adalah 1,905 juta kilometer persegi, ya, luas sekali Indonesia itu. Jadi kita harus menjaga persatuan dan kesatuan agar wilayahnya tidak cuil sedikit pun, ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita scroll sedikit, kita lihat di Indonesia ada apa saja. Oke, setelah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia, sekarang giliranmu untuk mengetahui luas dan letak wilayah tempat tinggalmu. Gambarkan dalam sebuah peta sederhana. Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, bisa melakukan pengamatan langsung, bertanya pada pengurus RT. Ayo, tahu enggak nama Pak RT-nya siapa, nama Pak RT, Pak RW-nya siapa? Kalau enggak tahu, tanya pada ayah atau ibu kalian biar tahu ya siapa RT dan RW-nya. Atau tokoh masyarakat di wilayah tempat tinggalmu, tanya Pak Lurah boleh juga, tanya Bu Lurah boleh juga, ya. Yang tanya Pak Carik yang di desa boleh, ya. Adapun yang harus kamu tampilkan pada peta adalah sebagai berikut. Pertegas posisi rumahmu di mana, batas-batas RT itu mana, rumah, jalan, ladang, kebun, sawah, bukit, atau hutan, sungai, atau aliran air. Coba kalian gambar ya. Terus gambarkan peta tempat tinggalmu di sini, ya. Nah, di sini bisa tanya di kantor balai desa itu ada, pasti bisa peta wilayah. Tanya ya, tanya Pak Kades. Ayo menulis mengenai wilayah dan tempat tinggal kita akan menjadikan kita mengenali wilayah, ya. Tempat tinggal kita akan menjadikan kita lebih mencintai lingkungan tempat tinggal kita. Bagaimana dengan kamu? Seberapa kenalkah kamu terhadap lingkungan tempat tinggalmu? Sudah mengenali belum? Ayo. Kalau enggak, tanya ya. Agar semakin mengenal lingkunganmu, buatlah cerita singkat berdasarkan peta wilayah tempat yang telah kamu buat. Misalnya kayak Pak Ali di Surabaya. Di Surabaya itu di sebelah atasnya Surabaya ada, di sebelah utaranya Surabaya ada Madura. Kalau ke Madura akan bisa melalui laut Tanjung Perak atau bisa melalui jembatan namanya jembatan Suramadu. Surabaya berbatasan dengan berbagai kota lain, ya. Ya gitu, ya. Coba sebelah selatan Surabaya ada kota Sidoarjo misalnya. Yang Surabaya, yang kota lain silakan. Menceritakan desa juga boleh. Desa kalian apa? Sebelah utaranya desa apa? Sebelah selatannya desa apa? Atau ada berbatasan dengan sungai atau apa gitu ya. Agar semakin mengenal lingkunganmu, buatlah cerita singkat berdasarkan peta wilayah yang kamu buat, ya.
bacakan ceritamu di depan teman-temanmu pada saat salah seorang teman bercerita tentang wilayah tempat tinggalnya, dengarkan ya dengan seksama. Jangan ngobrol sendiri kalau ada temannya yang maju ya. Temukan ide-ide pokok ceritanya, tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Ya, ceritanya ide pokoknya itu apa, kalimat pengembangnya itu apa, ya. Nah, misalnya Pak Ali akan menceritakan rumahnya Pak Ali atau kotanya Pak Ali. Kota Pak Ali adalah kota Surabaya. Kota Surabaya adalah kota pahlawan. Ya, kota pahlawan dulu ada pertempuran Surabaya, ya, 10 November. Ya, di Kota Pahlawan ini banyak sekali makanan-makanan khas. Ada rujak cingur Surabaya, ada ide pokoknya itu apa kalian? Yang pertama tadi adalah Surabaya Kota Pahlawan. Ya, Pak Ali, ide pokoknya Pak Ali tinggal di Surabaya. Ya, itu terus dikembangkan dengan kalimat-kalimat yang lain. Ya, terus kemudian mungkin Pak Ali bisa mengembangkan sebagai Surabaya adalah pusat bisnis, misalnya gitu. Terus ide pokoknya Surabaya adalah tempat yang cocok untuk berbisnis karena Surabaya memiliki, ya itu Surabaya kota bisnis karena apa? Karena Surabaya memiliki bandara udara. Nah, sebenarnya bukan Surabaya di Sidoarjo ya, tapi sebelahnya Surabaya. Terus Surabaya memiliki Tanjung Perak, yaitu pelabuhan laut, memiliki jembatan besar Suramadu. Jadi itu kenapa Surabaya cocok untuk bisnis. Nah, banyak orang dari daerah sekitar Surabaya datang ke Surabaya untuk mencari pekerjaan. Nah, ide pokoknya apa? Surabaya adalah kota yang cocok untuk berbisnis. Yang lain-lain itu kayak ada bandara, ada pelabuhan, itu adalah untuk apa? Kalimat pengembangnya. Jadi kalian tuliskan sendiri ya, versi kalian seperti apa. Kita lanjutkan ya. Oke. Di sini tuliskan sikap dan perilaku yang sudah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Mintalah evaluasi pada orang tua kamu. Ya. Tuliskan sikap dan perilakumu yang sudah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ya. Jadi ini kalian kerjakan Pak dengan orang tua ya. Sikap dan perilakumu yang sudah sesuai dengan nilai-nilai terkandung dalam Pancasila. Apakah kalian sudah belajar dengan rajin? Ya, suka bekerja keras adalah pengamalan sila ke-5. Apakah kalian suka membuli orang agama lain apa enggak? Atau menghargai orang lain yang beribadah? Nah, itu adalah pengamalan sila pertama. Sila kedua misalnya. Sila kedua itu bersikap adil. Apakah kalian sudah adil membagi makanan dengan saudara kalian? Nah, itu coba diskusikan dengan orang tua ya. Denah kandang kelinci. Wah, ini ada denah kandang kelinci. Indukan A, indukan B. Sebentar. Ini ada yang terlewat kelihatannya. Di sini, oh enggak ada ya. Kita membicarakan denah kandang kelinci di sini. Denah kandang kelinci. Nah, di sini ada tempat makan dan minum. Ada indukan A, indukan B, indukan C. Penampungan air seni ya yang kita bicarakan di video sebelumnya. Ada tempat pembuangan kotoran, penampungan kotoran. Ya, jadi air seninya dialirkan ke sini, kotorannya dialirkan ke sini untuk dijadikan apa? Dijadikan pupuk. Air seni ini banyak mengandung unsur nitrogen. Unsur nitrogen inilah yang bisa menyuburkan tanaman, ya. Jadi mengandung pupuk. Kotoran ini kalau sudah diuraikan oleh mikroorganisme atau organisme pengurai, ya, jasad renik, ya, maka akan menjadi pupuk kandang, ya. Kotoran penampung ini akan kita rubah menjadi pupuk kandang. Oke, lanjutkan. Tata letak bangunan, sanitasi jalan dan pembuangan limbah kandang kelinci Pak Rudi sangat rapi, ya.
Dengan demikian setiap pengunjung yang datang akan merasa nyaman. Sebelum membangun kandang kelinci, Pak Rudi telah mempersiapkan segala sesuatu dengan membuat denah. Jadi sebelum kita membangun sesuatu, kita membuat denah dulu, biar waktu membangun tidak terjadi kesalahan. Tahukah kamu apa itu denah? Denah merupakan gambaran tentang tata letak, ya. Kata kuncinya denah adalah gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Ya, gambaran yang lebih luas dibandingkan denah adalah peta. Jadi pertama denah, ya, denah yang ukurannya lebih, cakupannya lebih luas namanya peta. Ya, peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu denah. Jadi skala itu perbandingan ukuran. Ya, skala adalah perbandingan ukuran. Jadi tidak mungkin kita menggambar Surabaya misalnya buku gambarnya selebar Surabaya, tidak mungkin. Ya, buku gambarnya cukup kecil aja segini, nanti kita bikin skala. Ya, dengan adanya skala tersebut seluruh kota Surabaya bisa digambarkan dalam satu lembar kertas. Ya, kayak tadi ada skala, ada global, ya, seluruh dunia malah. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengetahui luas letak wilayah Nusantara Indonesia dengan menggunakan peta. Dengan peta, kita juga bisa mengetahui kondisi geografis negara Indonesia. Nah, di sini ayo kita mengamati. Amatilah peta pada pembelajaran sebelumnya. Tulislah kondisi geografis wilayah Indonesia, khususnya kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia. Kondisi geografis Pulau Jawa. Nah, di sini gambarnya kondisi Pulau Jawa, mana ininya. Nah, Pulau Jawa. Nah, di sini Google Map-nya. Pak, saya tancapkan dulu biar nggak kehabisan cas. Nah, oke. Ini adalah Pulau Jawa. Nah, ini Pulau Jawa, ya, East Java. Nah, di sini ada Banten. Ya, kalau kita besarkan, di sini Surabaya. Di sini Jawa Tengah, di sini Bandung, ini Jakarta, Pulau Jawa, ya. Oke. Kita kembali ke sini lagi, apa ini? Luas. Nah, Pulau Jawa ini, ya, luasnya itu, ini saya tuliskan dulu, 128, ya, 1.297, ya, 297 km persegi. Inilah luas Pulau Jawa. Batas laut. Nah, kita lihat batas laut. Di sini Pulau Jawa. Nah, di sini bagian atas ada, bagian utara dibatasi Laut Jawa, ya, Javasi, ini adalah Laut Jawa, ya. Terus bagian ini, bagian selatan, ya, yang bawah sini adalah selatan, ini adalah Samudra Hindia. Bagian timur ini berbatasan dengan Selat Sunda, di sini Selat Sunda, ya, batas antara Jawa dengan Sumatera. Terus bagian barat ini ada Selat Bali di sini. Ya, kalau kita besarkan ini adalah Selat Bali. Mana tulisannya? Belum muncul. Wah, belum muncul, ya. Besarkan lagi. Nah, Bali Strait, ya, Selat Bali. Oke. Bali Strait. Nah, kita zoom out lagi. Nah, sampai, wow, ini ada Pulau Dunia, ya. Kita kembali ke sini untuk menjawab. Batas lautnya tadi apa? Nah, batas lautnya ini saya bikin gini aja. Untuk batas laut, saya gambar di sini aja, ya, biar enak. Nah, ini saya rubah pakai ini aja, biar kelihatan. Saya sendiri sering kehilangan di mana posisinya. Nah, kalau ada pensinya gini kan enak. Jadi untuk batas laut, nah, ini kalau dalam navigasi gini, ya, yang atas itu utara, yang atas adalah utara, di sini selatan, di sini timur, di sini barat, ya. Batas laut ini bagian utara, ya, ini batas laut, ya. Bagian utara ini tadi di sini adalah Laut Jawa, ya, Laut Jawa, ya. Ini adalah bagian utaranya. Ya, sekali lagi ini saya tulis di sini utara, selatan, timur, ini barat, ya. Terus
bagian selatannya tadi Samudra Hindia, Samudra Hindia. Terus bagian timurnya ya, ini adalah Selat Bali. Selat Bali bagian baratnya ini adalah Selat Sunda. Nah, ini adalah batas laut. Sekarang kalau batas darat, ya batas darat saya tulis BD gitu aja ya. Nah, batas darat Jawa kita lihat di sini, perhatikan di peta, kita panggil peta. Nah, kalau batas darat bagian utara berbatasan dengan Pulau Kalimantan, ya. Kalau timur berbatasan dengan Pulau Sumatera. Bagian selatan ada Pulau Natal, Christmas Island, ya, Pulau Natal, dan bagian timurnya, ya, bagian barat dengan Sumatera, bagian timurnya dengan Pulau Bali, ya. Jadi kita tulis sekarang batas daratan bagian utaranya, ya, kalian bisa nulis ya, daratan bagian utara dengan Sulawesi, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Pulau Kalimantan. Cara nulisnya gini ya, tapi Pak Ali nulisnya gini aja biar lebih cepat dan lebih mudah dilihat. Ya, bagian utaranya adalah dengan Pulau Kalimantan, Pulau Kalimantan. Bagian selatannya tadi adalah Pulau Natal atau Pulau Christmas. Bagian timurnya, ya, ini berhubungan dengan Pulau Bali, dan bagian baratnya Pulau Sumatera. Saya sebut singkat P aja, Pulau Sumatera. Oke, keadaan alamnya, nama pantai-pantai dan laut. Yang jelas ada Laut Jawa, ya kan? Ada Laut Jawa, terus yang laut dulu, yang lebih mudah, ya. Ada laut di sini, Laut Jawa, terus ini Laut Samudra Hindia, ya, Samudra Hindia. Ada Selat Bali, ada Selat Sunda. Kalau pantai, pantai banyak sekali, setiap daerah punya pantai andalannya sendiri. Ya, misalnya di sini kita kalau perbesar, sudah muncul nama pantainya belum ini? Wow, ini. Di sini Pantai Tanjung Pakis, ya. Di sini ada Pantai Tanjung Pakis, ya. Pantai Tanjung Pakis, saya pakai warna biru aja ya. Pantai Tanjung Pakis. Nah, terus kita lihat lagi di sini, kita temukan apa? Ya, kita geser sini sepanjang pantai, nanti muncul tulisannya sendiri. Nah, pantai yang Pondok Bali. Apa ini? Piasem Bay. Panjang Pantura di sini. Pantai utara ini ya. Nah, ini Pantai Karangsong. Ya, ada Pantai Karangsong. Pantai Karangsong. Ya, kita cari satu lagi. Yang di sebelah utara ada apa? Atau sekarang coba cari bagian selatan ya, biar adil. Bagian utara sudah, sekarang bagian selatan. Ada pantai apa aja? Bagian selatan. Wah, ini bagian selatan, Pantai Sindangkerta. Nah, terus ada pantai apa lagi? Pantai Karang Taulan. Nah, kalian tulis ya. Batu Karas, Pantai Batu Karas Bridge. Nah, di sini ada Pangandaran. Banyak ya. Nah, ini apa ini? Pantai apa ini? Pantai Widara Payung. Terus apa lagi? Pantai Watu Bale Kebumen. Banyak ya. Laguna Lamburwo Beach. Ada yang pantai, ada yang beach nulisnya. Pantai Gelagah, macam-macam ya. Indonesia sangat kaya dengan pantai-pantai yang indah.
Pantai Jagoan, loh, ada yang Jagoan juga. Layar, Serau, macam-macam, banyak. Kalian cari sendiri. Ya, di sepanjang sini banyak sekali pantai. Di Malang ada pantai apa? Coba. Tulungagung, pantai apa di Tulungagung? Oh, kalau nggak salah ada Popoh sama Prigi. Oh, Sangar. Ada ini Popoh, ya, pantai Popoh, Gemah, ya, pantai Cengkarong. Wah, ini pokoknya banyak lah, ya. Kalian tulis sendiri ya, yang saya bacakan tadi. Sekarang kita lihat nama-nama dataran rendah, ya. Pantai apa tadi? Kurang satu lagi ya. Saya ingin satu lagi, pantai apa, Popoh, Popoh. Sekarang nama-nama dataran rendah. Kita lihat di sini kelihatan nama-nama dataran rendahnya ya. Nah, yang warnanya agak ini, Surabaya jelas dataran rendah ya. Warnanya seperti ini dataran rendah. Kalau warnanya yang hijau-hijau ini dataran tinggi. Ya, dataran rendah ada Surabaya. Ya, kita lihat ada Semarang, dataran rendah, Pekalongan. Ya. Nah, di sini Jakarta termasuk dataran rendah juga. Ya, Surabaya, Semarang, Cirebon ini dataran rendah juga ya. Oke. Banyak dataran rendah. Bisa Surabaya. Tadi ada Semarang ya. Jakarta. Macam-macam ya, dataran rendah. Ada Madiun termasuk dataran rendah juga loh, Madiun. Nama gunung. Wah, gunung di sini karena kali ini orang dekat ke Surabaya ya, apa ada di sini ya. Ada Gunung Kelut. Ada gunung apa lagi? Gunung yang ya, yang indah ya di Argopuro ya. Di sini ada Gunung Raung, Gunung Bromo, Gunung Kawi, Gunung Arjuno. Banyak ya. Yang itu aja saya tulis. Kelut, ada Bromo, Kawi, Arjuno. Bromo, Kawi, Arjuno. Kalau mau banyak lagi ya. Bromo, Kawi, di sini Gunung Ngaliman, Gunung Lawu, ya, sepanjang Jawa ini, Burung Merbabu, Gunung Sumbing, Gunung Sundoro, Gunung Slamet, Gunung Cerme. Ada lagi apa ini? Gunung-gunung yang tinggi-tinggi ini. Ya itu yang tinggi-tinggi ya. Yang lain nggak terlalu tinggi. Oke. Daerah sini gunung apa? Nah ini. Oh, Raung tadi ya sudah ya. Oke. Itu adalah gunung-gunung di Pulau Jawa. Apalagi yang perlu kita isi? Ganti. Sumatera. Ya, Sumatera. Luas wilayah Sumatera ini sudah saya googling tadi 473 ya 1481 kilometer persegi. Ya, batas laut ya di sini batas-batas lautnya. Nah, ini sudah ada Sumateranya. Saya tulis di sini aja ya, lebih enak. Nanti batas lautnya di sini ada bagian selatan. Ya, bagian selatan ini ada Samudra Hindia. Terus bagian utara di sini Sumatera. Ini bagian utaranya apa ya ini ya? Atau kita aja, kita lihat di peta saja. Ada peta, kenapa tidak dilihat? Laut apa ini? Yang utara. Loh, tidak ada, tulis di sini. Tadi sudah sempat saya tulis, coba yang saya tulis saja, tulisan saya kecil-kecil, coba saya baca dulu. Ada laut itu Selat Sunda, yang selatan ada Selat Sunda, di sini ada Selat Sunda. Terus ini bagian timur ya, ini barat, ini timur, ini utara, ini selatan ya. Utaranya adalah
eh, Teluk Andaman dan Teluk Bergala. Teluk Bergala di sini, Teluk Bergala dan Teluk Andaman. Andaman. Atau kalian bisa mencari sendiri di sini sebenarnya ya. Kalian perbesar gitu. Nah ini Malaka, ya Selat Malaka ya. Bagian utara ini Selat Malaka boleh. Ya kita lihat di sini. Nah, sampai keluar tulisannya. Kalian tunggu sampai keluar tulisannya. Bagian utaranya Selat Malaka aja ya, yang besar di sini. Selat Malaka. Ya, di sini ada Selat Malaka. Nah, ini Malaka Strait. Selat Malaka. Bagian utaranya saya lebih suka Selat Malaka aja. Utara Selat Malaka. Nah, ini ya. Jadi bagian utara adalah Selat Malaka. Bagian selatannya ada Selat Sunda. Bagian timurnya ada Samudra Hindia. Di bagian sini ada timur. Di sini, oh di sini ya timur ya. Ini penting Selat Sunda di sini aja. Selat Sunda, kan ada di sebelah timurnya loh. Di timur dan di selatannya sama ya, Samudra Hindia kalau gitu. Ini Samudra Hindia. Ini saya drop saja. Jadi Samudra Hindia itu meliputi di timur dan di selatannya ya. Jadi mengelilingi dia itu. Di sini Samudra Hindia. Ya, di timurnya juga itu, di selatannya juga Samudra Hindia juga ya. Oke, di barat maksud saya, di barat itu adalah Samudra Hindia, di selatan itu Samudra Hindia, di utaranya adalah Selat Malaka, di timurnya Selat Sunda. Ya, kalau batas daratan itu di utaranya ada Malaysia, jelas-jelas ya. Batas daratan saya pakai merah saja, merah. Batas daratan, di atas ini ada Malaysia. Malaysia itu pakai I atau pakai I ya? Malaysia, pakai I ya, Malaysia. Terus kemudian kita lihat Malaysia, terus batas timurnya ada Kalimantan, atau di sini ada ini tadi Pulau Bangka Belitung tadi. Nah, di sini Bangka Belitung ya, Bangka Belitung. Bangka Belitung. Di sini ada Bangka Belitung di daerah sini ya. Bangka Belitung. Belitung. Di selatannya tidak ada ya. Dan di sininya negara lain. Kita lihat negara apa? Sumatera di selatannya kan tidak ada ya, kosong ini. Ya. Kalau di baratnya Sumatera Sri Lanka, ya baratnya Sumatera itu adalah Sri Lanka. Di sebelah barat di sini ada Sri Lanka. Oke. Ada nama-nama pantai dan laut. Nama-nama pantai dan laut kita bisa googling di sini nama-nama pantai sepanjang sini aja ya. Ada pantai apa aja di sini? Nah ini Semangka Bay, ya Teluk Semangka. Apalagi ini? Nah ini tadi saya sudah sempat googling. Coba saya tulis apa yang saya tulis saja. Kalian bisa ini ya, bisa buka Google Map sendiri. Ya, ini yang sudah saya tulis saja. Di sini ada pantai Sarake. Ya, di sini ada pantai Sarake. Terus ada pantai Carocok. Pantai Carocok. Terus ada pantai Trikora. Pantai Trikora.
Selebihnya kalian googling sendiri, caranya ya dibuka terus dikelilingi aja di sepanjang pinggirnya ini ada pantai apa aja. Ya, daerah sini mungkin kita lihat ada pantai apa di sini. Oh, enggak ada. Yang atas ini. Yang atas ini ada pantai apa ya? Belum muncul tulisannya. Atau emang enggak ada. Yang komplit Jawa ya, Sumatera nggak begitu komplit. Yang dekat sini. Yang jelas batas atasnya ini kan pantai apa ini? Enggak banyak. Ya, coba kalian kelilingi aja sendiri. Enggak terlalu susah tapi butuh waktu. Oke, sekarang kita ini saya kembali ke sini. Nama-nama dataran rendah sekarang. Nama-nama dataran rendah ini sudah ada Asahan ya, Asahan. Terus kemudian ada dataran rendah Sungai Siak. Terus kemudian ada Indragiri. Terus ada juga Batanghari. Nah, ini sudah saya googling tadi, jadi lebih enak. Nama-nama gunung, ya. Nama-nama gunung ada Gunung Kerinci. Terus di Sumatera ada Gunung Leuser. Terus ada juga Gunung Dempo. Terus ada Gunung Talamau. Kemudian ini sudah saya siapkan Kalimantan juga ya. Kalimantan kondisi geografis Pulau Kalimantan berdasarkan peta ini yang paling luas ini ya, pulau terbesar di Indonesia 743.330 km persegi. Batas lautnya itu saya tulis di sini aja ya, batas lautnya ya biar enak. Batas laut bagian utara di sini bagian utara berbatasan dengan darat ya, jadi tidak ada ya, jadi ini tidak ada. Di bagian timur ini apa ini, Selat Kalimantan, Selat Karimata. Di bagian selatan ini ada, di bagian selatan ada Laut Jawa, di sini ya Laut Jawa. Di bagian timur, ya di bagian timurnya ada Selat Makassar. Nah, ini adalah batas laut. Kalau batas darat, coba batas daratnya, ya, batas darat bagian utara tentu saja berhubungan dengan Malaysia dan Brunei Darul Salam. Terus kemudian di bagian selatannya adalah Pulau Jawa. Di sebelah timurnya ada Bangka Belitung. Terus di sebelah timurnya ada Pulau Sulawesi. Kemudian batas lautnya sudah ya, laut sudah, nama-nama pantai dan laut. Di sini yang sudah ada di catatan ada Pantai Melawai, ya, Pantai Melawai. Ada Pantai Lamaru, ya, Pantai Lamaru. Terus di sini ada apa lagi nih? Pantai Kemala. Terus ada Pantai Biduk-Biduk.
Nah, nama-nama dataran rendah. Ada Sungai Kapuas, ada Sungai Melawai, terus ada Sungai Landak. Terus sama gunung, ada Gunung Batu, ada Gunung apa ini? Banyu Tawar, ada Gunung Aurbana, ada Gunung Asing. Mari kita lihat di peta yang sudah kita tuliskan. Ya, nah di sini kalau gunung gampang dilihat di sini ya. Oh, gunungnya tidak banyak ya, datar sekali Kalimantan. Ya, tidak banyak kayak Jawa. Nah, di sini makanya ibu kota mau pindah ke Kalimantan ya. Kalimantan itu datar sekali, tidak banyak gunung berapi. Jadi tidak kesusahan kalau ada gunung meletus. Ya, Sentral Kalimantan, South Kalimantan. Kalau coba pantainya. Oke, saya khawatir menghabiskan waktu terlalu lama. Jadi yang saya tuliskan dulu aja. Kita lanjutkan dulu ya. Ada pulau apa lagi yang belum ini? Wah, ini Sulawesi. Sulawesi ini, kalau Sulawesi rasanya banyak gunungnya. Ya, dari gambarnya saja banyak merah-merahnya itu. Ya, Sulawesi. Sulawesi luasnya adalah 174.600 kilometer persegi. Batas lautnya saya tulis di sini aja. Saya lebih suka dengan cara ini, lebih mudah dilihat. Ya, di sini bagian utara dari Sulawesi adalah Laut Sulawesi. Di bagian utara di sini ya. Di bagian selatan di sini ada Teluk Tomini dan Laut Flores. Terus kemudian di sini ada Laut Maluku, ya, Laut Maluku. Dan di sebelah barat ada Selat Makassar. Sekarang untuk batas daratnya, saya tulis di sini, ya, pakai tinta lain ya. Ya, bagian atasnya adalah Republik Filipina. Nanti akan saya tunjukkan. Terus kemudian di bagian bawah adalah Nusa Tenggara Timur, ya. Di bawah timurnya, di sebelah timurnya adalah Maluku Utara, dan sebelah baratnya adalah Gorontalo. Jadi batasnya sebelah barat boleh juga Pulau Kalimantan ya, batas daratnya ya, Pulau Kalimantan. Terus ini sudah keadaan alam, nama-nama pantai dan laut ya. Di sini ada Sulawesi. Bentar. Sulawesi ada nama laut ya, nama laut. Nama pantai dan laut ada Laut Seram. Kemudian ada Arafura, Laut Arafura. Terus kemudian ada Laut Banda. Ada Laut Flores. Kemudian di sini ada nama-nama dataran rendah. Nama dataran rendahnya ada Sungai Karana, ya, Sungai Karana. Terus ada Sungai Jenebrang.
Jadi ada Sungai Malasa, ya. Terus kalau dataran rendah yang lain, kita kalau googling itu berdasarkan catatan Google tadi, yang warnanya kayak gini dataran rendah. Yang dilihat dari warnanya kelihatan ya, dataran rendah dan dataran tinggi. Ya, Gorontalo ini termasuk dataran rendah berarti. Gorontalo ini dataran rendah. Gorontalo, oh Gorontalo kok di sini kok salah ini. Ini Sumatera aja. Jadi ini saya batalkan Gorontalonya. Jadi batas daratnya sebelah ini adalah bukan Gorontalo tapi Pulau Kalimantan. Ya ini salahin. Gorontalo ternyata posisinya di sini. Ya Gorontalo posisinya di sini dataran rendah toh. Nah ini masuk Gorontalo. Ya Gorontalo. Kemudian kalau kita lihat di sini dataran rendah mana lagi yang kita miliki di sini. Makassar termasuk dataran rendah ini ya kelihatannya. Ya ini Makassar dataran rendah ya. Biasanya dataran rendah itu jadi kota ya. Ya Makassar dataran rendah. Makassar. Gunung kita lihat di Sulawesi ada gunung apa saja. Tidak sebanyak di Jawa gunungnya. Kita lihat. Hanya kalau gunung itu kelihatan. Nah ini. Gunung Rantai Kumbola dan Gunung Latimojong. Ya Rantai Kumbola. Gunung Rantai Kumbola. Gunung Rantai Kumbola dan gunung apa tadi? Gunung Latimojong. Gunung Latimojong. Gunung Latimojong. Ya, kita lihat, kita punya apa lagi di sini. Nah, ini aja segini aja sudah cukup. Kita lihat gunung apa lagi. Kalau kalian melihat gunung, coba bilang Pak Ali ya. Nah, ini. Oh, bukan. Tidak banyak gunungnya ya. Nah, ini pegunungan ini. Kan gunung. Nah, ini dataran tinggi seharusnya ini. Buyul Lumut. Nah, ini. Gunung Tumpu. Ya, Gunung Tumpu. Ada Gunung Tumpu. Gunung Tumpu. Terus ada gunung apa lagi di sini? Nah, di ujung-ujung sini mungkin banyak gunung. Lihat aja. Nah, ini gunung. Nah, itu aja ya. Gunung Tumpu. Nah, di sini pegunungan kalau ini ya. Oke, itu adalah Sulawesi. Kemudian kita akan lanjutkan ini. Kondisi geografis Pulau Papua dan Maluku. Ini dari gambarnya kita ambil Papuanya aja ya, Papuanya. Luas Papua itu adalah, bentar, ini catatan saya, 786.000 kilometer persegi. Batas lautnya ya, saya tulis pakai merah, batas lautnya ini utara, selatan, timur, barat. Utara ini adalah Samudra Pasifik. Terus sebelah sini ada Laut Banda. Terus sebelah selatan ada Arafura. Terus di sebelah timurnya ada Bendada. Ini daratan. Sebelah timurnya adalah
New Guinea, ya. Kemudian ini tidak ada, terus batas laut. Saya sekarang ganti pakai biru. Batas lautnya, batas daratnya, maaf, batas darat Pulau Utara berbatasan dengan Biak atau utaranya ya, darat bagian utara. Pulau apa? Kalau Biak, lo tidak ada ya. Di atasnya, wah lautan kosong ini ya. Ya mungkin wilayah kita sendiri aja. Biak, berarti ya bagian utaranya. Mawar ada apa ini? Nah ini pulau apa ini? Nah ini Palau berarti ya, bagian utaranya adalah Palau ya, berbatasan dengan Palau ya, Palau. Ini Bismarck, oke. Bagian utaranya bukan Biak ini, Palau. Palau. Di daerah agak ke sini ya, Palau. Terus selatannya, kalau selatan Australia jelas ya. Bagian selatannya sini ada Australia. Terus di sini Papua Nuguinea ya, Papua Nugini. Papua Nugini. Terus di sebelah timurnya adalah Maluku. Oke. Ini batas laut sudah, batas darat sudah. Keadaan alam, nama-nama pantai laut. Teluk Triton, ya ini yang sudah saya tulis di sini, Teluk Triton. Pantai Teluk Triton. Ada pantai Pulau Venue. Ada pantai Yen Beba. Terus ada pantai Bakaro. Ya, oke. Nama-nama dataran rendah di sini ada Sungai Beliem, ada Sungai Digul, ada Sungai Bian, ada Sungai Kamundan. Ya, nama-nama gunung, ada Puncak Karstes, ada Gunung Puncak Karstes, ada Piramid Puncak Jaya, terus ada Puncak Trikora. Oke, ada Puncak Edinburgh. Coba yang lain kita cari sendiri. Kalau ini, ini. Lawrence National Park, Papua. Gunungnya apa ini ya? Undi-wandi. Nah ini puncak Trikora ya, ada puncak Trikora di sini. Wah, kalau ini sudah Papua Nugini nih. Ini batasnya ya. Ini batasnya. Keren ya. Kelihatan kelihatan seperti globe. Memang ini globe. Oke. Masih ada lagi Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Kita fokus pada Balinya saja. Pulau Bali. Luas Pulau Bali ada 5.780. Yang lain kalian cari sendiri ya, googling pasti ketemu ini. Ya.
Batas lautnya saya tulis di sini aja, saya tulis pakai biru laut ya. Ini adalah Laut Bali. Bagian utara, bagian selatan di sini ada Samudra India. Di bagian ini adalah Selat Lombok. Di bagian barat ada Selat Bali. Berbatasan dengan Jawa. Ya, saya pakai coklat untuk daratnya. Nah, harusnya dari tadi gini ya, darat itu coklat gitu. Nyamuk ternyata. Oke. Kemudian bagian Bali, bagian darat, bagian utara dengan Kalimantan. Di baratnya ada Jawa. Ya, di timurnya ada ini Nusa Tenggara. Ada Nusa Tenggara Timur atau Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur aja ya. Nusa Tenggara Timur. Terus kemudian di bawah ada Australia. Oke. Jadi kalau Bali tidak terlalu besar tapi sangat terkenal. Ya. Nah, ini Bali. Ya. Jadi dengan Lombok saja ya, bukan Nusa Tenggara ya. Di sini kan bersebelahan sama Lombok. Lombok berarti bukan Nusa Tenggara. Lombok. Bali dengan Lombok. Oke. Nah, ini dia Bali ya. Di sini ada Selat Bali, di sini Samudra India. Secara darat di bawahnya ada Australia, bawahnya Bali ya. Di sebelah timurnya ada Lombok ya, sebelah utaranya ada Kalimantan ya. Kalimantannya utaranya Bali ini kan Kalimantan. Oke. Kita kembali ke sini lagi. Untuk nama-nama pantai, kalau nama pantai, pantainya terkenal Bali. Ada Pantai Sanur, ada Pantai Kute, ada Pantai Nusa Dua. Terus apa lagi ini yang saya kenal ya? Yang lain ada pantai apa lagi? Ya, kita lihat aja. Bali itu banyak sekali pantai yang terkenal masalahnya. Pasti ada namanya. Yang terkenal biasanya ada di iya, Pantai Medewi ya, saya pernah ke sana masalahnya. Nah, ini Pantai Medewi. Pantai Medewi gitu. Pantai Medewi. Ini biasanya untuk surfing. Medewi, coba saya lihat lokasinya di mana. Ini ya ada Balian Beach ya, ada Soka Beach. Ya, kita lihat aja. Ada Tanah Lot. Nah, ini. Eco Beach, Batu Bolong Beach, Medewi mungkin daerah sini, sebentar, agak dekat dengan Jawa. Blimbing Sari. Wah, nggak ada tulisannya ya. Ini sudah Gilimanuk ini. Pantai Candi Kusuma, Pantai Baluk Rening, banyak ya, kalian tulis saja. Bali. Balian Beach, ya. Di sini Tanah Lot, ya. Terus Eco Beach, Batu Bolong, Pantai Batu Beling, macam-macam ya. Nah, yang terkenal itu ya ini Kuta, Pantai Jerman. Di Bali ada Pantai Jerman. Di Jerman ada Pantai Bali enggak ya? Nah, terus ini ada Pantai Tegalwangi, Bingin Beach, Tuburan Sur Beach loh, Uluwatu. Kalau itu candi Uluwatu itu. Ya, banyak sekali yang terkenal di sini. Ya, jadi kalian tinggal pilih mau Kuta. Nah, ini Kuta Beach. Mau dibesarkan besar sekali juga bisa. Itu memang keren. Siapa tahu kalian ingin tahu Kuta. Wah, ini adalah suasana Bali ya.
Nah, yang belum pernah ke Bali bisa menyaksikan Bali dari ini aja, dari Google. Dan tahu, oh, Bali itu seperti ini ternyata. Ya udah ini pantainya di sini ya. Kalau ingin belum pernah ke pantainya Bali, masuk saja ya sini. Terus di zoom gini, oh, sudah sampai pantainya Bali. Kalian bisa cangkruk di parkiran, ya. Ini udah kelihatan kan? Itu pantainya kelihatan. Nah, ya sudah, kita nggak bisa ke sana karena mobil Google-nya nggak sampai ke sana ya. Ya paling tidak tahulah suasananya seperti ini ya. Oke, sekarang kita akan kembali ke sini lagi. Loh, ini amal yang belum. Pantai nama-nama dataran rendah, ya. Ada Sungai Ayung, ya, Sungai Ayung. Ada sungai, kalau sungai kan dataran rendah ya, melangit. Nama-nama gunung ada Gunung Agung, ada Gunung Abang, ada Gunung Batur, ada Gunung Batu Karu. Nah, sekarang ini sudah selesai ya. Setelah kamu mengetahui kondisi geografis pulau-pulau besar yang ada di Indonesia, buatlah kesimpulan kondisi geografis wilayah Indonesia secara umum. Bandingkan dengan kesimpulanku dengan temanmu, mintalah pendapat penjelasan dari Bapak dan Ibu guru. Ya. Setelah kamu mengetahui kondisi geografis wilayah Indonesia, sekarang giliranmu untuk mengetahui kondisi geografis wilayah tempat tinggalmu. Gambarkan ke dalam sebuah peta sederhana. Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, kamu bisa melakukan pengamatan langsung dan bertanya pada pengurus RT dan RW maupun tokoh masyarakat. Ya, jadi kita cukupkan sampai di sini dulu. Ya, kita akan lanjutkan nanti ini bawahnya ini kita akan gotong royong ini di video berikutnya. Jadi kalian kalau ada waktu luang, kalau ingin tahu Indonesia, bisa memanfaatkan fasilitas Google ini ya. Jadi ini adalah peta dunia. Yang kalian ingin tahu apa? Ingin tahu Manado, ya? Kalian tinggal masuk ke sini, di zoom terus sampai ketemu Manado seperti apa sih bentuknya, sampai tahu ya. Ya, di zoom terus, wow, seperti ini ternyata Manado. Wah, ya, jadi kalian bisa enak. Wah, saya ingin ke daerah lain, di zoom lagi. Kalian ingin kemana? Tadi sudah sampai Bali, sudah sampai Manado. Ini kita balik, ya, sampai terbalik pulaunya. Ini orientasinya disesuaikan lagi. Nah, ini diputar gini bisa ini ya. Nah, ini tinggal main-main. Ya, kalian pengen kemana? Pengen ke Malaysia, pengen Singapura? Oh, Singapura itu seperti apa? Kalian masuk ke sini. Nah, sudah sampai Singapura. Loh, sampai rumahnya siapa? Loh, ini gedung-gedung di Singapura ya. Ternyata bersih ya Singapura itu ya. 100 hari Indonesia harus bersih seperti ini kotanya ya. Oke. Untuk hari ini cukup dulu. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.